iPad R5, iPad yang paling recommended oleh hampir semua YouTuber review di Indonesia. Kenapa begitu? Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, kita bumper dulu. Let's go! Sudah hadir di sini seorang YouTuber, seorang vlogger, Mei Huang. Hai. Oke guys, kali ini kita bakal ngebahas iPad R5. Mei, tau gak? iPad R5 adalah iPad Air series pertama yang menggunakan chip Apple M1. Wow. Jadi, kamu nggak perlu nge-spend much money untuk membeli iPad Pro lagi. Sekarang, iPad Air aja udah berteknologi M1 gitu. Dilengkapi dengan single kamera ultrawide 12 megapiksel f1.8 dengan teknologi center stage nih. Membuat kamera di iPad ini nggak kalah bagus dengan iPad Pro. Karena mampu melakukan perekaman 4K hingga 60 fps nih, Mei. Cakep. Jadi, iPad Air 5 ini hadir dengan 5 warna yang pastinya membuat kita akan berkata wow. Jadi warnanya ada abu-abu, starlight, pink, ungu, dan biru. Oke, dengan dua varian kapasitas 64 GB dan 256 GB membuat teman-teman semuanya bisa memilih sesuai kebutuhan dan budget teman-teman semuanya nih. Mantep. Dan seperti biasanya, iPad juga menghadirkan versi Wi-Fi only dan Wi-Fi seluler. Bener banget nih. Nah, kalau iPad yang ada di tangan kita ini nih, Mei, dia itu Wi-Fi only, warna grey dan 64 GB. Ih, Cantik banget kan ya? cantik sih. Apalagi warna birunya sih, cakep banget. Waduh, itu udahlah. Nah, iPad ini nih punya teman saya nih. Nah, dia bilang dia tuh mau skripsian pakai ini sama bikin video pakai ini, ngedit-ngedit gitu. Gila. Dan pastinya kalau udah pakai iPad ini pasti lancar jaya nih, Mei. Mantep. Jadi iPad ini bisa untuk nonton video atau buat main game, pastinya tuh lancar selancar-lancarnya. Benar. Tidak ada frame drop atau nge-lag karena iPad ini sudah dibekali dengan chip M1 8 core dan 8 GB RAM. Benar banget nih. Jadi iPad ini sudah dilengkapi dengan USB Type-C nih, Mei, untuk pengecasannya dan menggunakan adaptor daya 20 watt. Ih, keren banget loh teman-teman. Dan all screen design. Setidaknya itu yang ditulis di website Apple untuk iPad Air 5 ini. Dengan adanya layar Retina display dan True Tone, membuat resolusi 2360 x 1640 di iPad ini menjadi sangat-sangat enak dilihat oleh mata kita nih, Mei. Padahal kerapatan pixelnya hanya 264 ppi loh. Serius? Kecil banget kan? Di iPhone aja itu udah 4500 ppi loh. Ngomongin layar, Apple mengklaim iPad R5 ini menggunakan lapisan oleophobic, which is itu anti sidik jari ya. Cuma kita nggak bisa ngetes nih di iPad-nya, soalnya si Aldi udah pasangin anti goresnya dari pertama beli. iPad R5 ini juga mendukung layar eksternal hingga resolusi 6K pada 60Hz dan AirPlay hingga 4K untuk mirroring foto dan video ke Apple TV generasi kedua atau lebih baru nih, Mei. Dan seperti yang sudah teman-teman ketahui, kalau sidik jarinya berada di atas sini. Mana Koyokop? Sini nih. Oke. Nah, di sleep button ya, dan ini bagus untuk sisi Apple-nya maupun sisi konsumen seperti kita. Dengan sistem seperti itu, Apple pastinya mengeluarkan cost lebih rendah daripada harus memasang Face ID di setiap iPad-nya nih, Mei. Dan dengan speaker stereo, pastinya pengalaman dalam mendengarkan lagu atau menonton video akan jauh lebih menyenangkan. Bener banget. Oh iya, iPad R5 ini sudah support dengan teknologi 5G loh. Ih, keren. Udah 5G loh ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi masalah feature proof gitu. Mau menggunakan nano SIM atau eSIM, ya terserah teman-teman. Tapi kita di Indonesia ini nih, Mei, jarang masih ada provider yang pakai eSIM. Gitu, rata-rata masih pakai nano SIM sih. Untuk iPad OS-nya sudah pasti PadOS yang terbaru dan pastinya kuat untuk 5-6 tahun ke depan ya. Untuk baterainya sendiri menggunakan baterai lithium polymer yang dapat diisi ulang 28,6 Wh. Bisa bertahan hingga 10 jam untuk browsing dengan Wi-Fi atau menonton video.
material yang digunakan pada bodi iPad Air 5 ini sudah sama persis dengan iPad Air 4 nih. Untuk penutupnya berbahan aluminium 100% daur ulang, unsur logam tanah langka 100% daur ulang, timah 100% daur ulang dalam solder logic board utamanya. Nah, 35% atau lebih kandungan plastik daur ulang di berbagai komponen di dalam sini, which is Apple mendukung program Go Green pastinya. Cakep. Dan yang tidak kalah penting, iPad Air 5 ini bersertifikasi Energy Star yang pastinya hemat energi. Program Zero Waste Apple membantu para pemasok menghilangkan limbah yang dikirim ke TPA, di mana semua lokasi pemasok perakit akhir kini tengah beralih ke penggunaan 100% energi terbarukan untuk produksi Apple. Untuk pemasangannya, Apple menggunakan 100% serat kayu primer yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab yang berbasis 90% serat atau lebih. Apple menuliskan bahwa mereka berkomitmen untuk membuat produk tanpa memboroskan sumber daya alam dari bumi dan mencapai status bebas karbon di seluruh dunia termasuk produknya Apple pada tahun 2030 nih, Mei. Ini semua kita dapatkan dari website resminya Apple ya, Ko Yakob ya? Bener banget. Nah, kita coba lihat dari isi kotaknya iPad Air 5 nih, Mei. Oke. Di iPad Air 5 ini kita mendapatkan iPad pastinya. Ini iPadnya. Gak mungkin beli dapat box doang dong. Iyalah. Ini dapat kitab-kitabnya seperti biasa nih, Mei. Pasti ada stiker Apple nih tuh. Pasti ada. Terus lengket ya dia. Nah, ini tuh kayak user manualnya nih, tapi dia bagus banget. Dia support Apple Pencil dan sebagainya. Terus di sini ada ya kayak ini bon pembelian, jangan kita beli, nanti kita shock. Lihat ah. Oke. Shock beneran. Shock kan? Nah, kita dapat ini yang tadi nih, adaptor 20 watt nih, Mei. USB-C to USB-C juga. Nah, ini USB-nya nih. Gitu aja sih tuh. Sudah kosong. Nah, iPad ini juga udah support sama Apple Pencil generasi kedua nih, yang pastinya harus dibeli terpisah, Mei. Nggak mungkin sepaket dong. Kalau kita bandingin iPad Air 5 dengan iPad generasi sebelumnya yang dirilis pada bulan Oktober 2020 yaitu iPad Air 4, iPad Air 5 ini pastinya menang tala ya, Ko Yakob ya. Tala atau telak? Tala itu yang kayak lu mau cerai, gue talak lu kayak gitu. Iya, menang telak. Dan kalau kita bahas harganya, iPad Air 5 ini start dari harga 9 jutaan untuk garansi internasional dan 11 jutaan untuk garansi iBox. Kalau ditanya kekurangan iPad ini apa, pastinya kami akan bilang kalau harganya yang terbilang masih lumayan tinggi ya. Walaupun kalau dilihat teknologinya pastinya berasa sah-sah aja, Apple kasih harga segitu. Tapi nih, Mei, dengan harga 11 jutaan yang kayak di sini nih, kita tuh bisa beli iPad generasi 9 sampai dengan 2 unit loh. Karena satu unitnya cuma 5 juta. Nah, tapi itu balik lagi ke kebutuhan teman-teman. Apakah fitur-fitur yang ditawarkan dengan kebutuhannya teman-teman, apakah masuk gitu? Iya. Dan kalau dari bentuknya sendiri sih, bukannya sebuah kekurangan atau sebuah kelebihan, karena sudah mirip dengan iPad Pro ya, yang pastinya sangat futuristik juga. Dan orang kalau lihat iPad ini nih, Mei, mereka belum tentu tahu ini iPad Air 5 loh. Bisa jadi iPad Pro juga kan? Bener sih, mirip banget. Kesimpulannya, buat kami iPad ini sangat amat luar biasa karena didesain dengan bahan daur ulang tapi tetap terlihat sangat cantik dan luxury. Bener banget nih, sudah menggunakan chip Apple M1 yang diklaim 60% lebih cepat nih daripada iPad generasi sebelumnya. Dengan GPU 8 core yang luar biasa dalam merancang 3D, RAM 8GB dan kamera 12 megapiksel dengan center stage, pengambilan video 4K dan foto Smart HDR, support Apple Pencil dan Smart Keyboard, didukung teknologi Wi-Fi 6, menggunakan USB Type-C di mana kecepatannya 2 kali lipat daripada generasi sebelumnya nih, yang which is bisa menggunakan aksesoris seperti card reader dan sebagainya nih, Mei. iPad OS terbaru yang pastinya kuat untuk 5-6 tahun ke depan dan masih banyak lagi keunggulan iPad ini.
Nah, bagaimana nih menurut teman-teman semua? Apakah iPad ini cocok untuk kebutuhan produktivitas lainnya? Hanya teman-teman yang tahu jawabannya, karena setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda. Bener banget nih. Nah, untuk link pembelian iPad R5 ini sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya bagi yang sudah menonton sampai akhir video ini. Oke, kalau masih ada pertanyaan seputar iPad atau seputar produk Apple lainnya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Subscribe terus channel Every Gadget ID dan channel pribadi aku, Mei Mei Huang. Oh ya guys, jadi ini adalah pertama kali aku ikutan review tentang tech ataupun tentang gadget. Jadi kalau misalnya ada kesalahan kata-kata atau tidak sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh Bapak Yakob ini, mohon maklum ya Bapak Yakob ya. Bapak ya. Bapak Yakob. Oke, terima kasih ya teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!